warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami fokus grup 6 dari mata kuliah kenegaraan MK2C yang beranggotakan Ramadan Burhanuddin Salim, Muhammad Zikri Ramadan, lalu ada Ramadan Hadi Saputro dan Okan Karnavian. Masing-masing dari kami akan menjelaskan per bab materi yang akan dibawakan. Pertama kali itu menciptakan toleransi antar umat beragama melalui gotong royong yang akan dibawakan oleh Ramadan Hadi Saputro. Lalu kepekaan sosial menjaga keutuhan pluralitas yang akan dibawakan oleh Rizky Muhammad Zikri Ramadan. Lalu yang ketiga adalah kenapa politisasi agama memunculkan wacana diintegrasi bangsa yang akan dibawakan oleh Burhanuddin Salim. Dan yang terakhir adalah relasi sila ketiga pada Pancasila dengan Undang-Undang 1945 pasal 29 yang akan dibawakan oleh Okan Karnavian. Berikut pemaparan kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang menciptakan toleransi antar umat beragama melalui gotong royong di masyarakat. Sebenarnya seberapa pentingkah toleransi antar umat beragama tersebut di dalam masyarakat? Tentunya sangatlah penting karena kita telah ketahui bahwasannya negara Indonesia memiliki beragam-ragam agama. Nah, dari perbedaan agama ini akan timbul rasa toleransi antar umat beragama, menimbulkan rasa saling menghargai satu sama lain, serta menimbulkan kebersamaan yang erat antar masyarakat. Nah, namun bagaimana caranya kita untuk bisa menimbulkan rasa-rasa tersebut? Caranya itu adalah dengan gotong royong. Bentuk gotong royong inilah yang menjadi pokok rasa toleransi antar umat beragama untuk saling membantu satu sama lain dan juga menghargai satu sama lain. Sehingga dengan adanya gotong royong, masyarakat dapat menjadi masyarakat yang tumbuh dan berkembang semakin dewasa serta dapat bersatu untuk memperkuat kerukunan bangsa Indonesia. Melalui gotong royong, antar umat beragama akan semakin mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu yang memiliki dasar negara Pancasila. Nah, sikap gotong royong ini juga dapat terjalin dengan baik di antar umat beragama sebagai bentuk sakat kita saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Meskipun banyak sekali keberagaman agama, meskipun berbeda agama yang dianut oleh masing-masing masyarakat, namun dengan menumbuhkan sikap gotong royong serta rasa toleransi dapat memupuk hubungan yang erat antar umat beragama. Nah, dengan adanya sikap gotong royong dan toleransi antar umat beragama ini, maka mereka akan dijauhkan dari konflik antar umat beragama serta tidak menimbulkan keinginan untuk menciptakan kelompok atau pribadi-pribadi yang menolak keberagaman agama. Nah, itulah pentingnya toleransi antar umat beragama melalui gotong royong di masyarakat. Memaparkan materi kepekaan sosial dalam menjaga keutuhan pluralisme. Menurut AA Eng Anom Kumbara dalam Jurnal Pluralisme dan Multikultural tahun 2009, pluralisme adalah keberagaman budaya ataupun agama yang ada di masyarakat. Pluralisme juga bisa diartikan sebagai sikap toleransi terhadap keberagaman di lingkungan masyarakat. Pluralisme mengakui jika setiap kelompok masyarakat memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada bentuk dominasi terhadap kelompok minoritas. Hendaknya setiap masyarakat dapat menerapkan sikap pluralisme. Jadi, toleransi kerukunan umat beragama yang menjadikan bangsa dan negara ini menjadi bangsa besar, berdaulat, adil, makmur, sejahtera, dan juga mandiri. Di tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia saat ini menjadi suatu kekayaan modal sosial yang amat penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan dalam wadah NKRI. Dengan mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemandu harmoni hubungan masyarakat, akan memelihara dan menata kerukunan dimulai dari pemahaman dan kesadaran serta pengakuan terhadap perbedaan. Selain itu, pihaknya juga berharap agar pemuka agama dapat mengambil posisi terdepan dalam pembinaan kelangsungan kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Hal yang dapat dilakukan adalah untuk menciptakan kerukunan pemeluk agama, bukan agama yang rukun, tetapi umat yang sama-sama satu bangsa. Sebab visi kemajemukan dan kemanusiaan yang dimiliki bangsa ini telah terbukti ikut memberikan sumbangan terhadap terciptanya tata dunia yang damai.
Ada banyak contoh sikap positif yang bisa kita terapkan untuk menjaga keutuhan pluralisme di sosial ini di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah toleransi. Adanya sikap toleransi akan membuat kehidupan sosial semakin nyaman, tentram, dan aman. Selain toleransi, masih ada beberapa contoh penerapan sikap pluralisme, yaitu 1. Menghormati setiap individu tanpa melihat latar belakangnya. Sikap saling menghormati sangat penting diterapkan jika menumbuhkan dan membiasakan diri untuk bersikap hormat kepada orang lain tanpa melihat agama, budaya, ataupun rasnya. Kondisi masyarakat akan tentram dan hidup rukun. Lalu kedua, ada bersikap terbuka terhadap perbedaan yang ada. Hal ini bisa diartikan jika tiap individu hendaknya bersikap terbuka atau menerima perbedaan yang ada dan tidak menutup diri dan memiliki sikap terbuka, individu atau masyarakat akan lebih mudah bertoleransi dan menghormati orang lain. Lalu ketiga, tidak memaksakan kehendak. Artinya, individu tidak memaksa orang lain untuk menekuni atau melakukan suatu hal yang mungkin bertentangan dengan orang tersebut. Contoh, memaksa orang lain untuk memeluk agama kita atau memaksa orang lain untuk menerima pendapat kita. Lalu keempat adalah saling membantu. Sikap saling membantu tanpa memperhatikan perbedaan yang ada juga hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membantu orang lain yang merasa kesulitan membawa barang atau membantu orang lain yang tertimpa bencana alam. Kelima, yaitu terakhir, tidak mengejek keyakinan agama, ras, ataupun budaya lain sebagai masyarakat yang hidup di tengah kemajemukan. Sudah seharusnya kita tidak mengejek orang lain yang memiliki perbedaan keyakinan, agama, ras, dan budaya. Sebaliknya kita harus bertoleransi dan saling. Poin yang saya akan bahas adalah kenapa politisasi agama memunculkan wacana atau statement disintegrasi bangsa. Politisasi agama adalah politik manipulasi mengenai pemahaman dan pengetahuan keagamaan atau kepercayaan dengan menggunakan cara propaganda, indoktrinisasi, kampanye, disebarluaskan, dan sosialisasi agar terjadi migrasi pemahaman, permasalahan, dan menjadikannya seolah-olah merupakan pengetahuan keagamaan atau kepercayaan. Kemudian dilakukan tekanan untuk mempengaruhi kesepakatan atau perjanjian keagamaan dalam upaya memasukkan kepentingan sesuatu ke dalam sebuah agenda politik permanipulasian masyarakat atau kebijakan politik. Memang pada dasarnya, politisasi agama ini bertentangan dengan aturan perundang-undangan, yang mana terdapat larangan menggunakan isu sara dalam konteksasi politik. Nah, maraknya politisasi agama ini menyebabkan adanya pihak pro kontra, yang secara tidak langsung membuat Indonesia semakin terancam terperosok dalam jurang perpecahan dan disintegrasi jika tidak segera dinetralisir. Politisasi agama menjadi pintu masuk bagi masuknya paham intoleransi dan konservatisme yang kemudian berlanjut menjadi radikalisme dan terorisme seperti yang terjadi di Timur Tengah. Indonesia adalah negara demokratis yang berfondasikan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka itu, nilai-nilai Pancasila maupun UUD 1945 diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia dan memiliki lambang pohon beringin memiliki makna pada lambangnya, yaitu bangsa Indonesia menjadi tempat berteduh seluruh masyarakat Indonesia. Juga pohon beringin ini memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah untuk mengokohkan pohonnya, sebagaimana memiliki makna persatuan dan kesatuan yang dapat membuat bangsa Indonesia tetap utuh serta tidak terpecah belah. Pada pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di antara pasal 29 UUD 45 dan sila ketiga terdapat korelasi, yaitu peran negara menjaga serta menciptakan suasana rukun, damai, dan toleransi bagi setiap umat beragama. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapapun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama atau kepercayaan lain. Selain itu, pemerintah harus membimbing dan membina warga negaranya agar saling menghormati satu sama lain, serta memberlakukan peraturan yang adil tanpa memandang satu agama lebih tinggi dari lainnya, agar terciptanya persatuan Indonesia sebagaimana bunyi sila ketiga.